Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya aku mohon maaf banget nih nggak bisa hadir secara langsung gitu ya, bertatap muka langsung sama kalian buat melakukan pembelajaran hidrosfer kali ini. Nah tapi, di sini aku akan memberikan video gitu ya berupa pembelajaran. Nah, kita pertama mau bahas nih tentang hidrosfer. Nah, karena hidrosfer dibagi menjadi 2, yaitu perairan laut dan perairan darat, kita mau bahas dulu tentang perairan laut. Oke, kita langsung aja. Nah, yang pertama kita ke pengertian hidrosfer dulu nih, teman-teman. Nah, hidrosfer itu apa sih, Kak? Nah, hidrosfer itu adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Hidrosfer ini berasal dari kata hidro yang artinya air serta share yang artinya adalah lapisan. Permukaan bumi yang ditutupi oleh air, lapisan yang menutupi permukaan bumi ini disebut hidrosfer. Dengan demikian, bisa atau dapat dikatakan pula bahwa hidrosfer ini lapisan air sumber kehidupan utama bagi manusia. Adapun lapisan ini selalu menutupi permukaan bumi serta membentuk sungai, danau, rawa, serta uap air sehingga jumlahnya di bumi relatif tetap ada. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, berarti hidrosfer ini merupakan lapisan air yang menyelimuti kerak bumi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada siklus hidrologi atau siklus hidrosfer gitu ya. Cuman lebih akrab disebutnya itu siklus hidrologi. Nah, kita bakalan bahas di sini. Yang pertama itu terjadi proses evaporasi. Nah, ini tuh merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Maka air berubah menjadi uap. Setelah airnya menjadi uap, nah terjadilah proses kedua, yaitu transpirasi. Nah, di sini merupakan penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup khususnya tumbuhan. Lalu ada evapotranspirasi merupakan tahapan penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Lalu kondensasi, air yang telah menguap itu nantinya berubah nih teman-teman jadi awan. Lalu ada adveksi. Nah, adveksi ini perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau dikatakan awan di langit menyebar. Nah, itu namanya adveksi. Lalu ada presipitasi. Nah, ini merupakan proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es berwujud peristiwa hujan. Nah, jadi hujan ini bisa disebut presipitasi, teman-teman. Lalu ada runoff atau aliran permukaan. Jadi air dari presipitasi ini, air hujan yang turun itu nantinya dia akan mengalir teman-teman ke permukaan secara horizontal. Lalu ada infiltrasi, air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah dan bergerak secara vertikal. Lalu ada intersepsi, yaitu air hujan yang telah turun nanti dia bergerak juga nih di bagian pohon, dari mulai daun, ranting, batang, sampai akar yang nantinya bisa masuk ke dalam tanah. Lalu ada perkolasi, nah ini pergerakan air di dalam tanah yang bergerak secara horizontal. Nah, setelah siklus ini terjadi gitu ya dari pertama sampai akhir, nah karena namanya siklus berarti dia akan terus-menerus seperti itu. Dari perkolasi ini nantinya akan terbawa lagi gitu ya airnya itu sampai ke laut misalkan. Nah, nanti dia menguap lagi nih dari evaporasi, transpirasi dan sampai akhirnya menuju perkolasi lagi. Oke, kita lanjut. Nah, karena ngomongin perairan laut nih ya, kita perlu tahu dulu, laut itu apa sih? Nah, laut itu merupakan air yang menutupi permukaan bumi yang luas dan umumnya mengandung garam dan terasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Indonesia sendiri memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas. Nah, ini kita udah sering dengar ya yang namanya laut teritorial, ZEE, landas kontinen, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya udah tertera juga di dalam undang-undang yang mengatur tentang perairan laut yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah laut teritorial, yaitu wilayah laut sejauh 12 mil dari garis dasar lurus pantai terluar Indonesia.
Lalu ada Laut ZEE sejauh 200 mil dari garis dasar pulau terluar Indonesia. Lalu ada landas kontinen adalah wilayah laut yang merupakan batas antara dua negara tetangga dengan segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada fotonya, cuman mohon maaf ini teman-teman nggak HD gitu ya fotonya. Kita lanjut dulu. Nah, kita bakalan bahas selanjutnya tentang klasifikasi laut. Nah, klasifikasi laut ini dibagi menjadi 3, yang berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan kedalaman laut, sama berdasarkan letak laut. Kita bakalan bahas yang pertama dulu nih. Nah, berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu laut ingresi. Nah, ini adalah laut dalam yang terjadi karena penurunan dasar samudra atau lempeng samudra akibat adanya patahan. Nah, kalau dengar dari namanya aja in gitu ya, berarti masuk atau ke dalam gitu ya. Nah, itu merupakan laut karena dia penurunan dasar laut itu sendiri, teman-teman. Nah, contohnya itu ada apa aja? Laut Seram, Laut Sulawesi, Laut Banda, dan lain sebagainya. Lalu ada laut transgresi, yaitu ada laut dangkal yang terjadi karena adanya genangan air pada daratan yang lebih rendah pada masa es mencair. Nah, contohnya itu Laut Jawa, Selat Sunda, Arafuru, Selat Bali. Nah, itu merupakan contoh-contohnya. Lalu ada laut regresi. Nah, laut ini terjadi karena adanya proses penyempitan permukaan air laut akibat sedimentasi. Contohnya itu Laut Bering. Nah, ini ada contoh-contohnya nih ya, Laut Banda, terus Laut Bering, terus ini yang karena es tadi. Nah, kalau Laut Banda ini merupakan salah satu laut yang terdalam gitu ya di Indonesia, karena kita bisa lihat dari warnanya nih teman-teman, perbedaan warnanya. Nah, semakin dia rada apa ya bahasanya kayak tua gitu ya ibaratnya, dia tuh lebih dalam biasanya kayak gitu. Nah, ini ada apa namanya, biar lebih gampang gitu yang ngebedainnya, laut ingresi, transgresi, sama laut regresi. Nah, kalau ingresi ini bisa kita lihat tadi dari gambarnya juga, dia tuh sangat dalam, teman-teman. Bisa mencapai ribuan meter. Sedangkan transgresi sama regresi ini dia cenderung dangkal. Nah, terus gaya pembentuknya, karena tadi ingresi itu dari patahan gitu ya, berarti dia tenaganya dari dalam bumi gitu ya, jadi tenaga endogen. Nah, kalau transgresi sama regresi itu berarti dia dari luar gitu ya, berupa tenaga eksogen kayak gitu. Nah, lalu kita lanjut ke kedalaman laut nih. Nah, berdasarkan kedalaman laut itu dibagi menjadi 4 nih, 4 zona. Nah, yang pertama itu littoral. Nah, ini itu bisa dibilang juga wilayah pantai atau pesisir atau shore, teman-teman. Nah, di wilayah ini pada saat air pasang, itu tergenang airnya. Tapi kalau surut, dia berubah menjadi daratan karena dia masih wilayah pesisir gitu ya. Oleh karena itu, wilayah ini juga disering wilayah pasang surut. Disebutnya wilayah pasang surut. Nah, lalu ada zona neritik atau wilayah laut dangkal, yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 meter. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga pada wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, ini biasanya ikan-ikan tuh banyak di sini, teman-teman, karena dia masih mendapatkan sinar matahari, kayak gitu. Oke, lanjut. Ini kita beralih ke zona batial atau wilayah laut dalam. Nah, kalau wilayah ini itu udah 150 meter sampai 1.800. Nah, wilayah ini udah nggak bisa tertemu sama sinar matahari. Oleh karena itu, kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di wilayah neritik. Jadi dia udah mulai gelap-gelap gitu, teman-teman ya. Kalau zona batial. Nah, kalau zona abisal, nah ini sebenarnya laut sangat dalam lah ya ibaratnya. Nah, ini itu kedalamannya udah lebih dari 1.800 meter, jadi udah bener-bener gelap, gelap banget gitu ya. Nah, biasanya tuh ini disebutnya kayak palung-palung gitu, teman-teman. Kalau kalian tahu kayak Palung Mariana, nah itu kan udah lebih dari 1.800 meter ya kedalamannya. Jadi bener-bener gelap banget, dalam banget. Nah, sebenarnya di wilayah Batial sama Abisal ini masih ada
binatang-binatang atau organisme, cuman emang nggak banyak dan hanya binatang-binatang tertentu aja. Biasanya tuh kayak ikan-ikan buas atau makhluk-makhluk hidup apa namanya, hewan-hewan yang benar-benar buas gitu, yang dia emang biasa di kegelapan kayak gitu. Oke, kita beralih. Nah, ini ada contohnya gitu ya, littoral, neritik, batial, sampai abisal. Nah, kalau littoral kayak masih apa namanya di deket daratan gitu ya. Makanya dia bisa disebut sebagai pesisir pantai. Nah, lalu berdasarkan letaknya nih, berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama laut tepi. Nah, berdasarkan namanya aja berarti dia itu berada di tepian benua yang memisahkan benua tersebut dengan samudra. Contohnya itu Laut Jepang, Laut Arab, Teluk Benggala, dan lain-lainnya. Lalu ada Laut Tengah. Nah, ini dia berarti ada di tengah-tengah nih, terletak di antara dua benua. Contohnya itu Laut Mediterania, Laut Merah. Lalu kalau Laut Pedalaman, nah itu biasanya dia posisinya tuh di ujung gitu ya. Posisinya tuh di tengah-tengah benua atau dikelilingi daratan, terus dia udah benar-benar di ujung gitu. Nah, contohnya itu kayak Laut Hitam, Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Nah, ini ada contoh-contoh fotonya, Laut Mediterania, terus ini Laut Tengah, benar-benar di tengah, terus ini yang di antara dua benua. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang warna laut. Nah, warna laut tuh sebenarnya ada teman-teman gitu, apa namanya, banyak gitu ya. Dia bisa dipengaruhi oleh kandungan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Nah, biasanya itu juga dipengaruhi oleh kehadiran tumbuhan atau binatang laut yang menyebabkan warna lautnya itu berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada warna kuning. Nah, kuning itu bukan karena, apa namanya, kena pipis atau lain sebagainya gitu ya teman-teman, bukan. Cuman dia ada, kandungan lumpur atau dipengaruhi sedimen yang ada di bagian dasar lautan. Makanya, warna laut itu jadi warna kuning. Lalu warna hijau. Nah, ini biasanya, karena pantulan warna endapan plankton dan ganggang hijau yang ada di dalam, laut gitu ya. Nah, jadi dia memantulkan, warnanya itu makanya si, lautnya itu jadi kayak warna hijau. Terus kalau warna putih, nah ini biasanya karena lapisan es yang menutupi permukaan laut itu sendiri. Lalu, warna ungu nih, warna ungu ini biasanya disebabkan oleh banyaknya organisme yang mengeluarkan sinar-sinar fosfor. Warna ini dapat dijumpai di Laut Ambon. Lalu warna merah, nah ini biasa karena ganggang merah teman-teman. Nah, itu biasa dijumpai di Laut Merah. Kalau warna hitam, nah ini biasanya sekarang sedimen lagi nih, karena endapan lumpur yang ada di dasar laut itu warnanya hitam. Makanya mempengaruhi laut itu sehingga menjadi warna hitam. Kalau warna biru, nah ini biasanya kita udah sering banget ya lihat, biasanya tuh laut warna biru. Nah, ini biasanya karena pantulannya, pantulan dari sinar matahari yang menyebabkan laut itu berwarna biru, gitu teman-teman. Ini ada contoh-contoh warnanya gitu ya, warna merah, kuning, berasa Magiku Hibiniu gitu ya teman-teman. Nah ya ini ada warna merah, kuning, putih, terus, ungu, ungu rada pink-pink gitu ya, terus hitam, hijau, dan juga biru. Nah, terus kalau misalkan laut, ini kan berarti berkaitan sama asin gitu ya, berarti ada kadar garamnya. Nah, di kadar garam di laut itu, sekitar 1.000 gram air laut yang dinyatakan dengan satuan per mil. Kisaran kadar garamnya itu sekitar 34,5 per mil. Biasanya tuh, kadar garam ini dipengaruhi oleh 4 faktor, teman-teman. Yang pertama penguapan. Jika tingkat penguapan air laut besar, maka kadar garamnya akan tinggi. Nah, terus bisa juga karena curah hujan. Kalau curah hujannya turun di perairan laut semakin besar, maka kadar garamnya akan rendah. Tapi kalau, curah hujannya nggak turun gitu ya, baik, nah berarti kadar garamnya nggak akan rendah gitu. Lalu kalau sungai yang bermuara, apabila sungai bermuara ke lautan semakin banyak, maka kadar garamnya akan semakin rendah. Terus sama es yang masuk ke laut nih, kalau es yang masuk ke laut banyak, nah dia nggak bakal, kadar garamnya tuh nggak bakal tinggi, kayak gitu. Oke, yang terakhir tentang relief laut nih teman-teman. Nah, relief laut ini kita bakalan bahas yang pertama itu tepi benua.
Nah, tepi benua ini disebut juga continental margin, yaitu morfologi yang terletak dekat pantai yang benuanya menurun ke cekungan dasar laut. Lalu ada palung laut, itu dasar laut dalam dan sempit dengan dinding yang curam, membentuk corong dan memanjang dengan kedalaman lebih dari 5.000 meter. Itu nggak kebayang ya, benar-benar dalam banget, dalamnya tuh dalam banget gitu ya, teman-teman. Lalu ada lubuk laut. Nah, ini merupakan dasar laut yang bentuknya itu cekung. Nah, gunung laut. Nah, di laut tuh juga ada gunung, teman-teman. Makanya kayak, kadang suka timbul kan kayak gunung itu dari laut. Nah, itu emang ada, teman-teman. Nggak hanya dari daratan, tapi dari laut pun ada yang nantinya dia bisa menjulang sampai ke daratan, gitu. Lalu ada punggung laut atau mid ocean ridge, itu pegunungan di dasar laut. Nah, ini biasanya karena yang divergen konvergen gitu loh, teman-teman. Nah, nantinya kalau nggak salah dia tuh bisa menghasilkan si punggung laut ini gitu. Itu karena terjadinya pergerakan-pergerakan dari tenaga tektonik gitu ya. Tenaga endogen dari dalam bumi itu sendiri. Lalu ada atol, yaitu karang di laut yang berbentuk seperti cincin besar, sama ada laguna, yaitu bagian laut dangkal di tengah atol. Nah, ini ada contoh-contoh fotonya gitu ya, bisa kalian lihat. Nah, ini kayak pegunungan-pegunungan itu disebutnya mid-ocean ridge. Nah, nanti dia kayak membelah gitu, berarti kan saling menjauh nih. Kalau saling menjauh tuh apa tuh, konvergen apa divergen, teman-teman? Oke, nanti bisa kalian jawab ya. Oke, buat perairan laut, hidrosfer perairan laut sekian dulu. Nanti ada video yang membahas tentang perairan darat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari video yang pertama tadi ya, mengenai hidrosfer perairan laut. Nah, sekarang kita mau bahas nih teman-teman tentang hidrosfer darat. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu kita mau bahas mengenai sungai. Nah, berdasarkan sumber airnya, sungai ini dibagi jadi 3, teman-teman. Yang pertama ada sungai hujan karena air hujan, lalu sungai salju yang terjadi karena lelehan gletser atau es, dan sungai campuran. Nah, ini berarti campuran dari keduanya, hujan dan salju. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalkan ada daratan yang, dia memiliki cekungan gitu ya, dia memiliki cekungan. Nah, itu nantinya bisa berdampak dia, bisa jadi sungai gitu, karena air hujan itu sendiri, karena salju dan lain sebagainya. Nah, lalu berdasarkan volume air. Nah, berdasarkan volume air ini dibagi jadi 3. Yang pertama itu sungai intermittent. Nah, ini hanya mengalir pada musim hujan dan musim kemarau kering. Lalu sungai ephemeral gitu ya, itu hanya mengalir saat terjadinya hujan. Setelah hujannya terjadi lalu reda, alirannya nanti bakalan berhenti. Lalu yang terakhir ada sungai perennial. Nah, ini dibagi jadi 2, yang pertama permanen dan yang kedua periodik. Kalau permanen ini berarti dia debit airnya tuh tetap sepanjang tahun, nggak bakalan berkurang, nggak bakalan, tapi bisa bertambah gitu, karena dia bisa terpengaruh sama air hujan gitu kan. Nah, tapi kalau periodik, nah ini dia hanya saat musim penghujan saja debit airnya banyak. Nah, tapi kalau kemarau cenderung debit airnya itu berkurang gitu, teman-teman. Lalu berdasarkan arah alirannya, ini ada yang konsekuen, subsekuen, obsekuen, resekuen, dan insekuen. Nah, ini yang sering keluar di UTBK nih teman-teman, berdasarkan arah alirannya gitu ya. Nah, kalau konsekuen, nah dia itu berarti searah lereng. Kalau subsekuen, dia itu berarti tegak lurus. Nah, kalau obsekuen, dia berlawanan arah. Nah, kalau resekuen, dia itu anaknya dari si sungai subsekuen. Nah, kalau insekuen, alirannya itu tidak beratur. Nah, ini ada foto-fotonya gitu ya. Yang resekuen ini, terus obsekuen, lalu konsekuen, sama subsekuen.
Nah, berdasarkan struktur geologisnya, sungai itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sungai antecedent, yaitu dia mempertahankan pola aliran meskipun terjadi pengangkatan. Sungai reserve, sungai yang tidak mampu menembus pengangkatan dan merubah pola aliran. Lalu yang ketiga, sungai supersot, yaitu sungai yang mengalir hingga struktur batuan tersingkap tanpa banyak mengubah pola aliran. Nah, ini ya, supersot, konsekuen, antecedent. Nah, ngomongin soal pola aliran sungai. Nah, ini juga, sering keluar di UTBK ya. Jadi kalian harus, simak baik-baik sama perhatikan, nanti di akhir bakalan ada fotonya juga. Nah, yang pertama itu dendritik. Nah, sungai ini terletak, polanya gitu ya, terletak di daratan. Nah, dia itu kayak struktur pohon, jadi dia bercabang. Nah, biasanya pada umumnya itu pola aliran sungai dendritik dikontrol oleh litologi batuan yang homogen. Jadi dia batuannya juga homogen, apa, sejenis gitu ya. Lalu kalau pinet, nah ini dia terletak itu di lereng yang curam. Karena morfologinya terjal gitu ya, maka bentuknya itu lurus mengikuti arah lereng dengan cabang-cabang sungai yang sedikit. Nah, pola aliran pinet atau paralel ini terbentuk pada morfologi lereng dengan kemiringan yang seragam. Lalu ada trellis. Nah, pola ini biasanya itu terletak di daerah lipatan. Jadi kalau misalkan ada pegunungan gitu ya, itu kan ada, bentuk daerah lipatan, sebenarnya itu lipatannya lebih besar sih, cuman kalau misalnya lebih kecil ada lipatan-lipatan, kayak pagar gitu ya, yang biasanya nih dijumpai di perkebunan anggur. Nah, dia itu, cirinya itu sungainya mengalir lurus di sepanjang lembah dengan cabang-cabangnya berasal dari lereng curam dari kedua sisinya. Sungai utama dengan cabang-cabangnya membentuk sudut tegak lurus sehingga menyerupai bentuk pagar. Nah, pokoknya kalau misalnya dilihat dari polanya nanti dia itu menyerupai bentuk pagar. Lalu ada rektangular. Nah, ini terletak di daerah patahan, teman-teman. Nah, pola aliran sungai ini dikendalikan oleh struktur geologi seperti struktur kekar atau rekahan dan sesar atau patahan. Nah, sungai rektangular ini dicirikan oleh saluran-saluran air yang mengikuti pola dari struktur kekar dan patahan. Nah, 3 terakhir itu ada radial sentrifugal, radian sentripetal, dan anular. Kalau sentrifugal ini itu sentrifugal ya, dia itu terletak pada puncak gunung. Jadi di kubahnya gitu teman-teman. Nah, pola aliran ini terletak di kerucut gunung berapi atau kubah yang baru saja mencapai tahap muda dan yang arah alirannya menuruni lereng. Lalu radial sentripetal ini terletak di daerah lembah atau cekungan. Nah, pola aliran sentripetal ini, pada umumnya dijumpai di bagian barat dan barat laut Amerika. Nah, karena sungai-sungai ada itu mengalir ke suatu cekungan, nah biasanya pada musim, hujan gitu ya, danau itu, bakalan jadi basah gitu karena dia, mendapatkan banyak air. Tapi kalau misalkan musim panas gitu ya, dia cenderung mengering. Lalu ada anular yang terakhir ini, dia itu terletak di daerah dom terkikis. Pola aliran sungai, arah alirannya itu menyebar secara radial di suatu titik ketinggian tertentu dan ke arah hilir aliran kembali bersatu. Pola anular biasanya dijumpai pada morfologi kubah atau intrusi lokolit. Jadi dia kalau anular tuh menyebar, teman-teman. Nah, ini ya ada, apa namanya, dendritik, dia sangat bercabang gitu ya. Terus kalau rektangular kayak begini, ini harus diinget banget ya pola-polanya gitu ya, gambar-gambarnya karena, lumayan aku sering temuin di soal-soal buat UTBK tuh, di bagian hidrosfernya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, sungai gitu ya, pasti kan ada bagian-bagiannya nih teman-teman. Nah, kita ngomongin dulu tentang hulu sungai. Nah, hulu sungai ini, pengikisannya itu dia ke arah dalam. Aliran airnya deras, tebingnya curam, tidak terjadi pengendapan, belum ada teras-teras sungai karena dia berada di atas, teman-teman. Jadi dia belum ada pengendapan gitu. Tapi kalau udah ke tengah nih, ke tengah dia itu, nanti mengikisnya itu ke arah dalam atau ke samping, teman-teman.
dan aliran airnya juga kurang jelas, belum deras banget, tapi belum tenang banget juga gitu. Jadi, biasa-biasa aja. Nah, di sini biasanya banyak terjadi pengendapan. Kenapa? Karena kan dari atas menuju tengah itu nantinya udah, mulai banyak pengendapan gitu ya, sedimentasinya sudah mulai ada gitu. Nah, terus ada teras-teras sungai juga sama terbentuknya meander. Nah, ini udah pernah kita bahas kalau nggak salah di, bagian litosfer nih teman-teman, yang apa sebelumnya ya? Kalau nggak salah udah pernah aku bahas tentang meander dan lain sebagainya gitu. Lalu ada bagian hilir sungai. Nah, kalau hilir sungai ini berarti dia udah, habis gitu ya, kalau bahasa kitanya tuh ujungnya lah, ujungnya sungai. Nah, di sini pengikisannya udah nggak terjadi lagi karena aliran airnya udah tenang, dia udah nggak deres. Kan kalau semakin, deres, apa namanya, debit airnya itu, dia itu bakalan mengalami pengikisan. Nah, tentunya pengikisan kayak misalkan di batunya gitu. Nah, dia kalau misalkan di bagian hulu itu pengikisan batunya itu lebih, cepat terjadi dibanding di bagian hilir karena debit airnya itu sangat tenang gitu, nggak deras gitu. Nah, kalau di bagian hilir ini juga udah banyak terjadi pengendapan. Lalu teras-teras sungainya udah nggak jelas nih karena aliran airnya juga udah tenang. Sungainya itu juga banyak berkelok-kelok dan terdapat delta gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut dari sungai, ada danau nih teman-teman. Nah, danau itu dibagi, beberapa jenisnya gitu, kayak ada danau tektonik. Nah, yang pertama itu danau tektonik. Kalau dari namanya berarti dia udah berasal dari, bagian dalam bumi gitu ya, itu berasal dari proses patahan. Nah, contohnya itu kayak danau Singkarak. Lalu kalau misalkan danau vulkanik, nah ini itu karena, letusan gunung api, contohnya itu Danau Batur. Kalau tektovulkanik, nah ini berarti gabungan nih dari letusan sama, pergeseran atau dari proses patahan itu sendiri. Nah itu contohnya itu kayak Danau Toba. Nah biasanya itu, eee, apa namanya, kalau misalkan patahan-patahan itu biasanya terjadi kayak misalkan yang divergen, konvergen, transform. Tapi kalau transform sih jarang ya, lebih ke konvergen sama divergen ya teman-teman, kayak gitu. Lalu kalau danau karst atau dolina. Nah ini kalau karst itu, kaitannya tuh sama kapur-kapuran gitu. Jadi dia karena pelarutan batu kapur. Contohnya itu di Danau Bendo Gede di Gunung Kidul, Jogja gitu ya. Sama ada danau glasial. Nah, ini berarti karena es ya, teman-teman. Contohnya itu Danau The Great Lake di USA. Sama yang terakhir ada Danau Bendungan Alam. Nah, ini karena aliran sungai itu terbendung lava gitu, danaunya dari aliran sungai. Contohnya itu Danau Air Tawar di Aceh. Kayak gitu teman-teman. Nah ini ada, foto-fotonya gitu ya, ada karst, terus vulkanik, tektonik, vulkanik, dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya indah banget loh teman-teman kalau misalkan kita lihat langsung gitu ya, kayak, keren gitu loh. Apalagi kalau yang dari es gitu, dari gletser itu keren banget sih, gitu. Nah, yang terakhir ini rawa. Nah, di rawa ini dibagi menjadi 2, ada yang berdasarkan keadaan air sama berdasarkan sifat air. Nah, kalau misalkan keadaan air, nah ini, yang pertama itu rawa yang airnya tidak mengalami pergantian. Jadi dia itu airnya sangat asam, terus berwarna merah dan tidak ada organisme yang hidup. Kalau misalkan rawa yang mengalami pergantian air, nah dia itu biasanya deket sama sungai. Terus rawanya juga pasang surut, yang nantinya kalau dia dekat sungai berarti ada keadaan di mana bisa, terjadi pergantian air. Lalu kalau berdasarkan sifat air, nah ini udah pada tahu lah ya, pasti kayak air tawar, air asin, air payau, kayak gitu. Nah nanti dari si sifat-sifat air ini kalau kalian pernah dengar kayak ikan, yang bisa hidup di air tawar, terus air payau, nah itu dia bisa tuh hidup-hidup di rawa-rawa, kayak gitu. Karena berdasarkan dari si sifat airnya itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin dari, pembelajaran kita mengenai hidrosfer sampai di sini dulu teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget langsung chat aku aja, apa namanya, misalkan ada, soal hidrosfer gitu, kalian nemu soal atau mau nanya tentang materi, boleh banget tanya ke aku juga open banget buat kalian gitu ya.
Karena kan kita mau berbagi ilmu gitu teman-teman, apalagi aku mau ngebantu kalian nih buat UTBK gitu. Karena seperti yang kita udah ketahuin kalau UTBK itu pastinya nggak, gampang gitu ya, karena lawan kalian bukan hanya dari satu kelas kalian saja, tapi dari seluruh Indonesia mau ngedapetin satu bangku di, PTN impian kalian. Jadi bener-bener presentasinya tuh sangat ketat sekali ya teman-teman. Dan aku berharap kalian bisa kebantu nih sama Upgradu tentunya dari pembelajaran-pembelajaran tutor yang udah ngajarin kalian. Oke, aku tutup ya teman-teman sampai di sini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa ketemu secara langsung. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.